kita akan peroleh nilai Y sama dengan 3. Sementara ketika nilai Y sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya adalah 3. Sehingga di sini titik potongnya adalah 0,3 dan 3,0. 0,3 letaknya di sini dan 3,0 di sini. Kemudian kita menarik garis lurus yang memotong kedua titik tersebut. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a dan b di sini adalah koefisien. Jadi a adalah koefisien x kuadrat dan b adalah koefisien x. Kemudian c di sini adalah konstanta. Grafik fungsi kuadrat sering kita sebut dengan nama parabola, di mana bentuk parabola ini sangat bergantung terhadap nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat. Ya, di sini saya punya 6 buah gambar parabola. Jadi, nilai A pada fungsi kuadrat di sini akan menentukan kemana terbukanya parabola. Jadi, kalau A lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas, seperti pada gambar pada baris pertama. Kemudian pada baris kedua, di mana parabola terbuka ke bawah, nilai A-nya adalah kurang dari 0. Kemudian selain ditentukan oleh nilai A, yang terpenting dari parabola di sini adalah nilai D, di mana D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat kurangi 4 kalikan A kalikan C. Jika D lebih dari 0, maka parabola akan memotong sumbu X di 2 titik. Sementara jika D sama dengan 0, parabola akan menyinggung sumbu X, seperti gambar di sini. Ya, jadi parabola ini kita bisa lihat parabola ini hanya menyinggung sumbu X saja, atau lebih tepatnya memotong sumbu X hanya di satu titik. Kemudian yang terakhir adalah jika D kurang dari 0, maka parabola ada di atas sumbu X, dan parabola ini tidak memotong sumbu X sama sekali. Contohnya adalah saya akan menggambar Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Yang pertama harus kita tentukan adalah ke arah mana parabola ini akan terbuka. Di sini karena koefisien dari X kuadrat atau nilai A di sini adalah 1, maka parabolanya terbuka ke atas. Kemudian informasi lainnya yang harus kita cari adalah titik potong parabola ini terhadap sumbu X, atau lebih tepatnya titik potong parabola terhadap sumbu X merupakan akar-akar dari fungsi kuadrat. Jadi titik potong dengan sumbu X dapat kita peroleh dengan menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat kurangi 4X tambah 3 sama dengan 0. Dan kita ingin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Di sini langkah pertama seperti biasa kita faktorkan, yaitu X min 3 dikalikan X min 1. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 3 dan X sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 3,0 dan 1,0. Di sini kita beri tanda 3,0 dan 1,0. Selanjutnya, karena parabola ini memiliki titik puncak, baik titik puncak maksimum ataupun minimum, jadi kita harus mencari titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu XP, YP. Untuk mencari X puncak, kita punya rumus min B dibagi 2A sama dengan negatif B-nya adalah negatif 4 dibagi 2 kalikan 1, sehingga hasilnya adalah 2. Sementara untuk Y puncak, rumusnya adalah min D
per 4A, di mana D-nya adalah diskriminan B kuadrat 4AC dibagi 4A. Sehingga persamaan untuk titik puncak atau nilai Y puncak adalah 4AC min B kuadrat dibagi 4A. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C. 4 dikalikan nilai A adalah 1, nilai C adalah 3, kurangi nilai B adalah negatif 4, dikuadratkan dibagi 4 kalikan nilai A adalah 1. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini kita peroleh titik puncaknya adalah 2,-1. Kita taruh titik di sini. Selanjutnya adalah kita menghubungkan ketiga titik ini, di mana kita punya informasi bahwa parabola ini terbuka ke atas. Jadi tinggal kita hubungkan grafiknya sehingga terbentuk parabola. Selanjutnya adalah fungsi berbentuk akar. Bentuk umum dari fungsi ini adalah Y sama dengan akar Gx, di mana bisa saja kita menemukan modifikasi ataupun bentuk lain dari fungsi akar ini. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu gambar grafik Y sama dengan akar X. Untuk menggambarkan grafik fungsi bentuk akar, kita dapat membuat tabel sebagai alat bantu. Misalkan di sini saya ingin mendata pasangan titik XY yang dilalui oleh grafik dari fungsi ini. Karena nilai X atau nilai yang ada di dalam akar tidak bisa bernilai negatif, maka kita dapat memulai untuk mendatanya dari X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita peroleh nilai akar X adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 1, nilai akar Y adalah akar 1, yaitu 1. Untuk X sama dengan 2, nilai Y sama dengan akar 2. Untuk X sama dengan 3, nilai Y sama dengan akar 3, dan seterusnya. Sebetulnya di sini kita tidak hanya bisa mengambil contoh atau sampel bilangan-bilangan bulat, karena di antara bilangan bulat ini kita masih banyak atau kita masih memiliki banyak bilangan-bilangan rasional. Jadi bisa saja kita di sini mengambil sampel, misalnya di antara 1 dan 2 ada 32. Tapi untuk memudahkan, di sini kita bisa mengambil hanya angka-angka atau bilangan bulat saja. Setelah memperoleh pasangan titiknya, kemudian kita plot ke dalam koordinat kartesius 0,0, 1,1, 2, akar 2, dan 3, akar 3, dan seterusnya. Dari sini kita dapat melihat perilaku dari grafik fungsi akar ini, di mana jika X semakin besar, maka nilai Y juga akan membesar. Kemudian ini tinggal kita gabungkan titik-titik yang kita miliki. Jadi inilah grafik fungsi untuk Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar